Kabar Linda kesurupan lagi, konon oleh arwah Vina, membuat paranormal agen Kiwi ikut angkat bicara. Ya, Linda kesurupan justru terjadi pasca polisi mengatakan bahwa hanya satu nama DPO yang benar, yaitu Peggy Setiawan alias Peron. Aksi Linda kesurupan justru diposting oleh kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea. Menariknya, ketika Linda konon kesurupan arwah Vina, ia mengatakan bahwa pemilik suara viral di sosial media yang mengaku bernama Mel juga diduga terlibat saat kejadian 8 tahun silam. Karena itu, konon arwah Vina meminta polisi agar memeriksa Mel. Ya, paranormal ageng Kiwi membenarkan bahwa arwah Vina hingga saat ini belum tenang. Masih penasaran karena pelaku yang terlibat dalam aksi sadis melenyapkan nyawanya dan kekasihnya Eki ketika itu belum semuanya tertangkap. Lantas benarkah arwah Vina menggunakan media tubuh Linda untuk bicara kepada keluarga untuk menuntut balas atas kematiannya? Seperti apa psikolog Dr. Lita Gading menanggapi kesurupan Linda baru-baru ini? Apa yang membuat Lita Gading justru melihatnya sebagai upaya pengalihan perhatian yang patut diwaspadai? Apa pula yang membuat Asosiasi Lawyer Muslim melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tabir kasus kematian sepasang kekasih di Cirebon 8 tahun lalu, Vina dan Eki yang kini kembali viral, tampaknya belum terbuka dengan terang benderang. Pasca Polda Jawa Barat mengungkap bahwa pihaknya telah menangkap satu DPO bernama Peggy Setiawan alias Peron dan mengatakan 2 DPO lain fiktif karena hasil asal sebut nama dari keterangan para terpidana. Arwah Vina melalui media tubuh Linda ketika kesurupan justru mengaku bahwa pemilik suara viral di sosial media yang mengaku bernama Mel perlu diperiksa polisi. Bahkan konon menurut keterangan arwah Vina melalui Linda menyebut bahwa yang mengaku bernama Mel adalah salah satu pelaku. Melihat fenomena ini, paranormal ageng Kiwi meneropong bahwa memang arwah Vina hingga saat ini belum tenang di alam sana sampai semua pelaku ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Lantas benarkah arwah Vina memang ingin menyampaikan pesan kepada para keluarganya lewat tubuh Linda? Benarkah arwah Vina juga mengaku penasaran dengan sosok DPO lainnya yang belum tertangkap? Salah satunya. Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Itu kuburan, itu perkotaan. Oh gitu. Gini aja.
Yang mau diikutan. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saat itu, asal sebut nama pada saat itu. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang dua yang atas nama Dani dan Adi itu tidak ada. Vina tuh masih gentayangan, masih menuntut balas karena ini masih ada kurang kepuasan karena kala itu saya lihat si Vina itu kan dia nggak bisa melihat siapa-siapa yang melakukan pembunuhan gitu, yang melakukan karena dia kan dalam kondisi yang sudah tidak sadar diri gitu loh. Jadi dia remang-remang lihat pun dia siapa gitu. Cuma dia melihat sosok-sosok yang ada di matanya dia gitu. Jadi Vina itu masih ada penasaran dengan ini sosok DPO yang belum ketemu gitu. Itu juga masih DPO yang belum ketemu. Sebenarnya dia masih mempertanyakan sih gitu. Masih gentayangan dia, masih gentayangan. Upaya arwah Vina membantu keluarga dan penegak hukum dalam memburu pelaku rupanya tak hanya dengan masuk ke dalam tubuh Linda, sahabatnya, untuk memberitahukan siapa saja pelakunya, tapi menurut peneropongan paranormal Ageng Kiwi, arwah Vina juga sempat mengirimkan pesan kepada keluarga, namun pihak keluarga almarhumah Vina sendiri seperti tak bisa menerima pesan tersebut secara penuh. Itulah alasan almarhumah Vina harus melewati tubuh Linda untuk menyampaikan petunjuk atas kasus kematian dirinya bersama sang kekasih Egy yang tragis 8 tahun lalu. Ya, sebetulnya si Vina ini sudah memberikan banyak petunjuk ke keluarganya gitu. Cuman emang dari pihak keluarga kurang nyampe ya kalau saya bilang sih. Jadi arwahnya Vina ini paling dia memberikan mimpi-mimpi gitu. Tapi untuk masuk ke kesurupan gitu dia nggak bisa masuk. Si Linda ini ada rasa ketakutan yang amat sangat gitu, sehingga badannya dia tuh kosong gitu, sehingga Vina bisa masuk untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Karena untuk masuk ke keluarganya dia nggak bisa, karena memang yang mau dikasih tahu oleh Vina melalui Linda itu untuk disampaikan kepada keluarganya bahwa keadaannya tuh seperti ini. Nah, karena keluarganya Vina ini yang akan menuntut kepada para pelaku-pelaku itu agar bisa dilaporkan kepada yang berwajib gitu untuk bisa ditangkap sebenar-benarnya kayak gitu. Tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum, ya, berarti kan yang harus bersinergi kejaksaan dengan kepolisian dalam hal ini. Berdasarkan putusan? Ya, berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa 2 DPO berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada. Agar tetap dicari begitu ya? Harus dan wajib dicari. Harus dan wajib dicari. BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Itu harus bertanggung jawab. Itu harus bertanggung jawab. Ya, berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan, tahu-tahu sudah dapat 1 orang, 2-nya dihilangkan. Ageng Kiwi mengungkap pula alasan arwah Vina hingga saat ini masih penasaran karena Vina juga masih menunggu aksi para penegak hukum dalam memburu sosok-sosok pelaku yang dirinya lihat sebelum meninggal dunia akibat dianiaya ketika itu. Dengan kata lain, arwah Vina ini konon masih menyimpan dendam karena kematiannya yang cukup tragis di tangan orang-orang tak berperi kemanusiaan. Itulah alasannya mengapa arwah Vina hingga saat ini masih merasuki tubuh sahabatnya yang bernama Linda. Sebetulnya itu ya namanya orang yang sudah tiada, apalagi tiadanya itu
karena dibunuh, karena disantet, karena diteluh gitu ya. Biasanya si arwah ini tidak masuk ke alam barzah dulu ya. Tidak masuk ke alam barzah dulu. Jadi biasanya mereka masih gentayangan. Kadang bisa nempel-nempel di tempat-tempat yang mungkin mereka mau, misalkan contohnya di pohon besar, atau mungkin di rumah-rumah tua, atau mungkin di batu-batu, menunggu sampai ajal, atau kalau misalkan santet teluh ya, sampai yang menyantet atau yang meneluh itu tiada. Kalau yang dibunuh, menunggu sampai dengan yang dibunuh itu sampai ketemu gitu ya. Misalkan contohnya si Vina ini menuntut balas gitu ya. Nah, sampai orang-orang yang menurutnya Vina itu mencelakai, menciderai sampai dia nggak ada, itu sampai ketangkap semua, biasanya seperti itu. Dan si arwah ini itu bisa nempel kepada siapapun orang yang lemah. Contoh, misalkan ini, maaf ya, mungkin Linda itu kalau dia pernah kemasukan rohnya atau arwahnya, biasanya dia gampang dimasukin lagi. Karena mungkin zaman dulu dia kemasukan kerasukan si Vina itu bisa jadi dalam kondisi yang dia lemah, dalam kondisi yang dia kosong pikirannya, atau mungkin dia yang maksudnya gini loh, kalau dia dalamannya kuat, doanya banyak, biasanya susah dimasukin arwah-arwah gitu ya. Tapi karena mungkin si Linda ini kosong jiwanya, sehingga dia cepat bisa dimasukin kayak gitu. Geger, Linda sahabat almarhumah Vina Cirebon kembali mengalami kesurupan diduga arwah Vina, hingga paranormal ini melihat ada pesan yang ingin disampaikan. Lantas seperti apa psikolog Dr. Lita Gading menyoroti soal Linda yang konon kembali alami kesurupan arwah Vina? Benarkah ada sesuatu yang janggal di mata Lita Gading? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Tabir yang kini masih menyelubungi kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon terus mencengangkan publik. Tak hanya soal DPO yang dikatakan Polda Jawa Barat hanya satu, namun juga terkait kembali alami kesurupannya sahabat almarhumah Vina yang bernama Linda, sebagaimana diposting oleh akun kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea. Menurut psikolog Lita Gading, fenomena Linda yang kembali mengalami kesurupan arwah Vina seolah menunjukkan pertanda Linda adalah sosok yang butuh perhatian, namun tak bisa mengungkapkan secara langsung masalah pribadinya kepada orang lain. Hingga Lita Gading juga menghimbau harus berhati-hati dengan orang bertipe demikian, karena ia bermaksud mengalihkan perhatian pihak yang fokus pada suatu kasus. Nah, sekarang Linda yang kasus Vina itu sudah diamankan dan sekarang katanya dia kesurupan lagi, guys. Nah, jadi sudah saya bilang ya, kesurupan itu bisa dibuat oleh dirinya sendiri, guys. Jadi bukan karena arwah atau apapun ya. Masa terus-terusan ketemu dan kesurupan terus gitu. Ini ciri-ciri orang yang pengen mendapat perhatian dan dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung masalah pribadinya gitu loh, guys, terhadap orang lain. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang identik ingin mencari perhatian dan untuk mengalihkan perhatian orang lain dari masalah kasus yang sebenarnya. Psikolog Lita Gading juga menghimbau kepada polisi dan kuasa hukum Linda agar pemeriksaan terhadap Linda perlu dilakukan pendampingan oleh ahli psikolog atau psikiatri. Alasannya, orang dengan karakter mudah mengalami kerasukan cenderung bersifat manipulatif. Hal itu dilakukan agar tak adanya misinformasi yang keluar dari mulut Linda, di mana hal itu bisa saja mengelabui polisi atau siapapun. Nah, hati-hati karena orang ini manipulatif ya. Ingat, masalah seperti ini psikologis banget ya. Jadi
saya mohon dalam pendampingan dan mengorek masalah pengakuan dari Linda harus didampingi oleh ahli psikolog, psikiater. Jadi sekali lagi, jangan dikelabui oleh anak-anak seperti ini. Ya, mereka lebih aman dengan kesurupannya untuk mengelabui kita semua, guys. Bahwa oh ternyata masih ada arwahnya Vina katanya. Jadi guys, please sekali lagi, masalah kesurupan itu masalah psikologis, guys. Jadi harus didampingi oleh ahlinya. Oke, Pak Polisi atau siapapun orang yang terkait di sana, pengacaranya Bang Hotman dan sebagainya, tolong ini diperhatikan. Karena orang yang terus-menerus kesurupan itu ada tendensi kejiwaan. Psikolog Dr. Lita Gading juga menyoroti terkait sosok Linda yang lagi-lagi mengalami kesurupan arwah Vina Cirebon. Lantas, apa pula yang membuat Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Jennifer. Ayo dong subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber bisa. Semangat! Semakin gemparnya kasus kematian pasangan kekasih di Cirebon, Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu, pasca diangkat di film layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia justru menempuh langkah hukum atas film tersebut dengan melaporkan film Vina Sebelum 7 Hari ke Mabes Polri. ALM menilai bahwa adanya film tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terkait kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Oke, jadi hari ini kita udah konsultasi di penyidik cyber Mabes Polri terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi Almi ini melaporkan itu karena kami anggap, kami juga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lain, ya kan? Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini. Penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Jadi begini, memang hari ini agenda kita membuat laporan polisi kepada SKIM terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan, sehingga memang tidak relevan kalau film itu sehingga dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah maupun penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.